Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, di sini saya akan bahas terkait video cara pencairan BPJS Ketenagakerjaan, di mana di video sebelumnya itu banyak banget yang komentar bahwa, kok bang ini susah banget ya pengkinian datanya, banyak yang gagal, itu khususnya di foto biometrik. Jadi saya mau bahas kenapa sih bisa gagal di foto biometrik itu, kemudian kenapa banyak banget yang di pengkinian data muncul error seperti ini. Jadi buat teman-teman mungkin saya akan bahas satu-satu. Jadi di sini di blog kodebpjs.com ini banyak banget ngejelasin, khususnya yang di komentar teman-teman itu kendala-kendala saat pengkinian data. Jadi ketika gagal seperti ini, memang ketika saya pencairan juga sama, sering muncul notif mohon maaf untuk pengkinian data tidak bisa dilakukan seperti ini. Karena pertama itu bisa jadi dari koneksi internetnya, kemudian bisa jadi itu dari aplikasinya gitu teman-teman. Karena aplikasinya baru, jadi masih ada update-update yang harus dilakukan oleh aplikasi itu gitu. Nah, kemudian ini tuh ada beberapa penyebab ya. Jadi pas pengkinian itu gagal, pertama itu yang paling sering itu kan awal-awal itu memasukkan nomor KPJ-nya. Jadi nomor KPJ-nya terlebih dahulu. Kebetulan pas kemarin saya pencairan itu nomor KPJ saya cuma satu gitu teman-teman. Jadi tidak terdeteksi ke KPJ yang lain atau nomor BPJS yang lain gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang punya 3 BPJS itu kadang memang suka entah kenapa gitu, saya juga tidak tahu, itu muncul nomor BPJS yang harus maksudnya tidak boleh sama, tetapi ketika teman-teman isi yang beda tetap gitu tidak bisa masuk. Nah ini mungkin bisa ada beberapa penyebabnya ya. Jadi apabila kita memasukkan nomor KPJ yang salah sebanyak 3 kali berturut-turut, itu tuh bisa kemungkinan bisa diblokir teman-teman. Tapi untuk pertama kali ketika teman-teman memasukkan nomor KPJ itu harus benar-benar dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Kemudian teman-teman harus ingat terlebih dahulu begitu, apakah ada nomor KPJ yang mungkin belum diinputkan, atau mungkin teman-teman pernah bekerja di suatu perusahaan tapi tidak tahu nomor KPJ dari perusahaan itu gitu. Nah, kemudian ada data kepesertaan nih yang tidak sesuai. Mungkin ada typo atau ketika mengetik nick atau apa itu berbeda, jadi tidak bisa diklaim. Nah, yang paling sering itu kan yang tadi itu gagal melakukan verifikasi biometrik. Jadi ketika di BPJS kan harus ada verifikasi wajah. Mungkin teman-teman pas verifikasi itu dari segi koneksi internetnya itu bisa jadi buruk, jadi mempengaruhi teman-teman ketika pas pengambilan fotonya gitu. Nah, kemudian pastikan juga pengambilan fotonya itu di lokasi yang terang gitu. Jadi, teman-teman itu ketika biometrik dan diusahakan juga menggunakan pakaian formal dan pastikan tata letak dari foto biometriknya itu sudah sesuai gitu, teman-teman. Jadi, ketika tata letaknya sudah sesuai dan fotonya terang, kemungkinan itu bisa di-ACC untuk foto biometriknya. Nah, kemudian pastikan juga koneksi internet dari teman-teman itu stabil gitu. Kalau misalkan biasanya itu pas saya itu pastikan dulu koneksinya itu 4G gitu, full gitu sinyalnya itu. Jangan sampai ya ketika foto biometrik sinyalnya itu putus-putus gitu, atau misalkan ya sinyalnya kurang bagus lah intinya. Nah, kemudian kalau misalkan nih udah pengkinian kemudian gagal biometrik 3 kali, pas waktu itu teman saya itu coba dihapus data aplikasinya. Jadi biasanya itu ada keterangan di aplikasi itu, info aplikasinya di handphone biasanya ada untuk hapus data chat-nya ataupun data aplikasinya gitu ketika kita login. Nah, kemudian kita login kembali, mungkin kalau misalkan sudah terdaftar ya kita tinggal login kembali gitu menggunakan akun tersebut. Nanti kalau misalkan sebelum kalian di blok gitu, atau misalkan gagal 3 kali, lebih baik itu diberhentikan dulu gitu. Jadi pas biometriknya kalian gagal udah 2 kali misalkan gitu, nah kalian coba lagi gitu di lain hari
untuk foto biometriknya. Jadi jangan sampai gagal 3 kali ataupun keblokir. Dan kalaupun sudah keblokir mungkin itu butuh proses untuk membuka laginya, itu harus ke kantor cabangnya gitu. Dan itu mungkin repot dan juga ada terkendala, mungkin jauh dari kantor cabangnya dan lain sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin itu saran dari saya ketika pengkinian data gitu. Jadi pastikan dulu datanya sudah benar, kemudian nomor KPJ yang diinputkannya juga sudah benar, dan koneksi internet yang baik gitu ketika foto biometrik. Nah ini tata letaknya jadi harus sesuai begitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu untuk info terkait pengkinian data untuk bagaimana cara mengatasi untuk pengkinian data yang gagal gitu. Nah mungkin ini ada juga yang nanya kepada saya berapa lama gitu pencairan dana BPJS-nya. Jadi pas saya itu ini email masuk, saya itu ngajukan klaim itu pada tanggal 8 September 2021, kemudian dananya itu masuk besoknya gitu teman-teman. Dan ini masuk tanggal 9 September 2021. Nah ini ketika saya resign itu saya juga belum dapat paklaring. Kemudian saya mengajukan klaim ini tuh setelah saya resign 3 bulan kalau tidak salah teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang belum bisa mencairkan BPJS-nya dalam kurun waktu 1 bulan. Misal teman-teman baru resign 1 bulan kemudian ingin mencairkan, itu masih belum bisa. Kemudian ada juga yang mungkin sudah bisa dicairkan tapi BPJS-nya oleh perusahaannya belum dinonaktifkan gitu. Dan itu untuk penonaktifan BPJS itu tergantung dari perusahaan masing-masing gitu. Karena syarat untuk pengklaiman di JMO itu teman-teman yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu BPJS teman-teman itu harus nonaktif terlebih dahulu gitu. Jadi kalau BPJS-nya sudah nonaktif, kemudian saldonya itu harus di bawah 10 juta gitu, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih itu karena lebih riskan gitu teman-teman untuk diklaim secara online. Jadi lebih baik diklaim melalui kantor BPJS yang memang mungkin kekurangannya ya jika tidak ada paklaring mungkin akan susah gitu untuk dicairkan. Dan saya juga belum ada info gitu untuk pencairan lewat lapak lain atau lapak asik lah atau apa. Saya kurang tahu gitu terkait pencairan selain menggunakan JMO, karena saya juga sebelumnya aplikasi JMO itu aplikasi BPJS TKU kalau teman-teman pernah daftar di situ. Dan itu tuh dari aplikasi BPJS TKU itu pindah ke aplikasi JMO gitu. Jadi untuk aplikasi JMO itu sama aja gitu teman-teman, sama aja seperti aplikasi BPJS TKU. Nah mungkin bagi teman-teman yang gagal gitu pengkinian datanya lewat aplikasi JMO, teman-teman juga bisa lewat webnya gitu, web JMO-nya. Nah, teman-teman tinggal cari aja sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, .go.id ini punya pemerintah ya, teman-teman. Jadi, ini juga sudah jelas gitu websitenya, website pemerintah, website dari JMO ini. Jadi, teman-teman bisa mengisi datanya di website ini gitu dan mengajukan klaim di sini. Nah, jadi teman-teman pengkinian data, setelah pengkinian data ya pertama teman-teman buat akun terlebih dahulu, kemudian pengkinian data, kemudian teman-teman setelah pengkinian data baru pengajuan klaim di sini. Nah, teman-teman tinggal klik klaim jaminan hari tua, klaim JHT. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah klaim, bisa teman-teman tracking di sini. Jadi tinggal teman-teman pilih nih KPJ-nya. Ini KPJ saya gitu pas tracking kemarin itu pas pencairan. Jadi tinggal teman-teman cari. Nah, kalau teman-teman lagi proses pengklaiman, nanti di sini akan muncul gitu. Karena di sini saya kan tidak mengklaim, jadi tidak ada gitu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mengajukan klaim JHT, nah nanti akan muncul di tracking ini gitu. Dan di sini juga ada kartu digital teman-teman. Mungkin ada yang
belum tahu gitu nomor BPJS-nya berapa, teman-teman bisa lihat di sini gitu. Atau apabila teman-teman lupa untuk kartu BPJS-nya, itu teman-teman bisa cek di kartu digitalnya gitu. Ini nomor BPJS teman-temannya. Jadi nomor BPJS-nya tuh tertera di kartu digitalnya gitu. Nah, mungkin ada beberapa peraturan pemerintah yang peraturan baru gitu teman-teman, yang kalau tidak salah itu ada syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini saya lihat infonya dari kompas.com bahwa Kemenaker itu merilis aturan baru terkait pencairan dana JHT. Nah, pada Jumat. Jadi di mana kebijakannya itu untuk pencairan dana itu, penerima manfaat itu harus berumur 56 tahun. Nah, tapi ketika saya lihat di website resmi BPJS-nya, teman-teman, jadi ini di Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu dia berpendapat lain gitu, bahwa untuk Dirutnya itu menjamin kita bisa mencairkan BPJS walaupun tidak di usia 56 tahun, teman-teman. Nah, untuk berita ini itu saya dapatkan dari website BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Di sini website resmi BPJS-nya, yaitu di berita, teman-teman. Jadi ini tuh beritanya rilis pada tanggal 17 bulan 2 2022. Sedangkan info dari Kemenaker itu dari kompas.com ya. Jadi ini info dari Kemenaker ini ya. Jadi tanggal 11 bulan 2. Nah, dari pas tanggal 11 bulan 2 muncullah berita dari Dirut BPJS-nya ini pada tanggal 17 bahwa dia membantah bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa dicairkan di usia 56 tahun gitu. Jadi untuk pencairannya itu, teman-teman, jadi masih tetap bisa dicairkan gitu, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman cukup sekian video penjelasan dari saya, dan saya harap mungkin untuk video ini bisa menjawab terkait keresahan teman-teman dari komentar-komentar video sebelumnya terkait bagaimana cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Oke, mungkin